فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكن من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. فإنsyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Adab az-Zafaf karya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengambil adab yang ke-38 dari adab-adab pernikahan yang telah disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kata penulis rahimahullah melanjutkan adab-adab pernikahan. Al-imtina'u min mukhalafati syar'i. Menahan atau tidak hadir pada undangan dikarenakan adanya penyelisihan syariat. Wa yajibu alaihi an yamtani'a min kulli ma fihi mukhalafatun lisyar'i. Wajib baginya, bagi para hadirin, sebagaimana itu adalah kewajiban bagi para mempelai laki dan perempuan dan siapa saja yang melakukan acara. Wajib baginya untuk menahan semua yang padanya ada penyelisihan syariat. Wajib baginya untuk menghalangi, mencegah semua yang padanya terdapat penyelisihan syariat. Wa khassatan ma'tadahu an-nasu fi mithli hadhihi al-munasabah. Terlebih lagi apa yang sudah dijadikan kebiasaan, apa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang dalam seperti acara-acara ini. Hatta dhanna katsirun minhum bisababi sukutil ulama'i alla ba'sa fiha, sampai-sampai kebanyakan dari masyarakat awam dikarenakan diamnya para ulama beranggapan bahwa hal-hal itu tidaklah masalah. Wa ana unabbihu huna ala umurin hammatin. Adapun saya, maka saya akan memperingatkan di sini atas perkara-perkara penting, minha di antaranya. Nah, di antara perkara yang merupakan penyelisihan syariat yang mana barakallahu fikum acara pernikahan, undangan, resepsi dan semisalnya itu bisa terwujud
walaupun hal-hal itu ditidakadakan, walaupun pelanggaran-pelanggaran ini tidak ada. Dan pelanggaran-pelanggaran tersebut bukanlah menambah meriah, bukan juga menambah keberkahan, tapi hanya menghilangkan keberkahan dan memeriahkan dosa. Nah, kata penulis rahimahullah, ta'liq as-suwar. Ta'liqus suwar, menggantungkan gambar. Nah, di antara hal yang terlarang barakallahu fikum dalam acara resepsi pernikahan ataupun acara-acara lainnya adalah menggantungkan gambar dari gambar makhluk bernyawa. Apakah itu foto mempelai pria dan wanita, atau barakallahu fikum foto keluarga lainnya, atau gambar dari gambar makhluk bernyawa lainnya. Nah, dan maksud dalam pembahasan ini barakallahu fikum adanya para fotografer diundang, atau para peserta atau keluarga dari kerabat, sahabat mempelai yang melakukannya, mengambil gambar makhluk bernyawa. Ini semua adalah diantara hal yang diharamkan secara syariat, baik di saat acara resepsi pernikahan atau di luar acara. Kata penulis, al-awwal ta'liqus suwar 'ala al-jidran sawa'un kanat mujassamah atau ghairi mujassamah. Yang pertama adalah menggantungkan gambar makhluk bernyawa pada dinding. Apakah gambar tersebut bertubuh atau tidak bertubuh? Laha dhil aw la dhilla laha. Apakah itu adalah gambar bernyawa yang ada bayangannya atau yang tidak ada bayangannya? Bahasanya kita 3 dimensi atau 2 dimensi. Atau lebih gampangnya, gambar tersebut gambar datar atau gambar berbentuk tubuh. Nah, yadawiyatan au fotografiyatan, apakah itu adalah gambar hasil tangan atau hasil elektronik, fotografi? Fa inna dzalika kulluhu la yajuz, karena sesungguhnya semua itu tidak boleh. Wa yajibu 'alal mustati'i naz'aha illam yastati' tamziqaha. Wajib bagi orang yang mampu untuk menurunkannya, mencabut gambar-gambar tadi, kalau dia tidak mampu untuk merobekinya. Wa fihi ahadits, dan dalam pembahasan ini terdapat beberapa hadis. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menjumpaiku. Wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil, dan sungguh aku telah menutupi sahwah, yaitu seperti lemari, sebagaimana disebutkan oleh beliau. Baitun saghir muhaddar fil ardi qalilan, syabihu bil mukhadda wal khizanah, mirip dengan suatu tempat penyimpanan atau lemari. Nah, dan saya sudah menutupi lemariku dengan kiramin, itu kain. Fihi tamathil, pada kain tersebut terdapat gambar. Wa fi riwayatin fihi al-khail dawatil ajniha, dalam riwayat yang lain pada kain tersebut terdapat gambar kuda bersayap, Pegasus. Nah, di mana barakallahu fikum Aisyah radhiyallahu anha membungkus atau menutupi lemarinya dengan kain, di mana kain itu ada gambar kuda yang bersayap. Falamma ra'ahu hatakah, begitu Nabi alaihi salatu wasallam melihat kain tersebut, Nabi pun mencabutnya. Wa talawwana wajhuhu, dan wajah beliau pun berubah warna, memerah merona. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ketahuan apabila beliau tidak menyukai sesuatu di wajahnya. Nah, di raut tampang wajah Nabi alaihi salatu wasallam akan diketahui apakah beliau senang ataukah beliau benci, tidak suka. Kata Aisyah, wa talawwana wajhuhu, dan wajah Nabi pun berubah warna. Wa qala ya Aisyah,
Lalu Nabi berkata, wahai Aisyah, asyaddan nasi 'adzaban 'inda Allah yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang berusaha menandingi ciptaan Allah. Dia buat sesuatu seperti yang Allah ciptakan, bahkan dia ingin lebih. Kenapa tidak? Allah ciptakan kuda tak bersayap. Datang orang-orang itu tambahkan sayap. Ingin menandingi. Allah musta'an. Allah menciptakan tikus dengan mata yang kecil, dengan tubuh yang berjalan dengan 4 kaki. Datang manusia bikin Mickey Mouse. Matanya besar, pakai baju. Iya. Dia berjalan dengan 2 kaki. Sehingga yudahuna, mereka ingin menyaingi apa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Allah ciptakan bebek tanpa tangan dengan sayap. Mereka datang bikin Donald Duck. Dengan bebek yang bersayap bisa bicara seperti bicaranya manusia. Dan ini semua barakallahu fikum adalah bentuk mudaha, berusaha menyaingi. Kata Nabi, asyaddan nasi 'adzaban 'inda Allah yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Orang yang paling keras siksanya di hari kiamat adalah orang yang berusaha menyaingi apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa fi riwayatin inna ashhab hadhihi suwar yu'adzabun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Dikatakan kepada mereka, silahkan hidupkan yang kalian telah ciptakan itu. Dan ini fi ghayatit ta'dhib, pada puncak siksaan. Begitu seseorang diperintahkan untuk melakukan yang dia tidak sanggupi. Dipaksa lakukan, kerjakan, padahal dia tidak bisa. Dan tidak ada yang bisa menghidupkan sesuatu yang mati kecuali Allah. Bahkan sampai detik ini tak ada satupun manusia yang berhasil memasukkan nyawa kehidupan pada robot yang dia buat. Tidak ada. Karena yang namanya memberikan nyawa dan menghidupkan serta mematikan itu adalah semata-mata hak Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa yuhyi wa yumit. Dialah zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikatakan kepada mereka, uhyu ma khalaqtum. Hidupkanlah, silahkan hidupkan yang kalian ciptakan itu. Thumma qala, lalu Nabi alaihi salatu wasallam berkata, innal baital ladzi fihi surah, innal baital ladzi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Sesungguhnya rumah yang padanya terdapat gambar makhluk bernyawa, malaikat tidak akan memasukinya. Malaikat tidak sudi memasukinya. Dalam hadis, haramnya mengambil gambar yang bernyawa, dan bahwasanya orang yang mengambil gambar bernyawa baik dengan tangan secara lukisan gambar atau dengan alat. Bahkan barakallahu fikum ada yang mengatakan bahwasanya ini kan cuma gambarnya itu pakai alat HP dan semisalnya, hanya sedar mengambil gambar, kita kan tidak lukis. Nah, di HP tersebut sama, tidak jauh beda dengan melukis. Mengapa tidak? Bahkan di HP barakallahu fikum banyak fitur-fiturnya, fitur mempercantik, mencerahkan, yang tadinya gelap kulitnya jadi putih. Bahkan barakallahu fikum kasih fitur yang tadinya rambut geriting berubah jadi rambut lurus. Ini juga menyaingi, bahkan lebih daripada apa yang Allah ciptakan. Berusaha untuk melakukan yang lebih. Dan semua ini barakallahu fikum adalah suatu musibah yang banyak terjadi di masa kita. Dengan banyaknya telepon genggam yang dipegang oleh anak-anak, atau yang dipegang oleh orang-orang yang tidak mengerti hukum syariat, sehingga dengan mudah dan gampang mereka ambil potongan video atau mereka ambil foto dan semisalnya. Padahal ini adalah diantara salah satu alasan Allah Azza wa Jalla memberikan siksaan terberat, asyaddan nasi adzaban, orang yang paling keras siksanya di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ihdaru, hati-hati, waspada menggunakan HP, menggunakan telepon genggam, apalagi yang ada kameranya. Sahih, waspada. Dan jangan barakallahu fikum sampai terbawa pada suatu yang membinasakan. Selain tidak membuat malaikat masuk ke dalam rumah, juga menjadi sebab disiksa dengan siksaan yang keras di hari kiamat. Qalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata,
faqata'nahu faj'alna minhu wisadatan aw wisadatain, maka kami pun memotong kain yang ada gambar kuda bersayap tersebut, lalu kami jadikan dari kain tersebut menjadi satu bantalan atau menjadi dua bantalan. Faqad ra'aituhu muttaki'an ala ihdahuma wa fiha surah, dan sungguh aku telah melihat Nabi SAW bersandar pada salah satu dari kedua bantalan tadi, dan pada bantalan tersebut masih terdapat gambar, yaitu gambar yang sudah dibelah dua. Karena Aisyah radhiyallahu anha di sini membagi kain tersebut menjadi dua. Masing-masing kain itu dijadikan sebagai bantal. Kata Syekh Al-Albani, lihat ta'liq di bawah, qultu wa fi hadzal hadits faidatan. Aku berkata, dalam hadis ini terdapat dua faidah. Al-ula, yang pertama, tahrimu ta'liqis suwar au ma fihi surah. Haramnya menggantung gambar makhluk bernyawa atau menggantung sesuatu yang padanya ada gambar makhluk bernyawa. Wathaniya, yang kedua, tahrimu taswiriha, haramnya mengambil gambar, haramnya menggambar makhluk bernyawa. Sawaun kanat mujassamah atau ghair mujassimah, mujassimah atau ghair mujassimah. Baik itu adalah gambar yang bertubuh atau yang tidak bertubuh. Gambar yang bertubuh yaitu seperti patung, dipahat, diukir. Nah, berbentuk. Dengan bahasa lain 3 dimensi. Au ghairi mujassimah, atau tidak bertubuh, yaitu seperti gambar yang di kertas, lukisan di dinding tanpa dipahat, tanpa diukir. Nah, wa bi ibaratin ukhra, dengan ungkapan lain, laha dhil auladil laha, haramnya menggambar makhluk bernyawa apakah dia punya bayangan 3 dimensi tadi atau yang tidak berbayangan, datar di kertas, di kain, di tembok. Wa hadza madhhabul jumhur, dan ini adalah madhabnya jumhurul ulama. Qala An-Nawawi rahimahullah, An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wa dhahaba ba'du salafi ila anna al-mamnu' ma kana lahu dhil. Sebagian para salaf berpendapat bahwa yang terlarang itu apabila ada bayangannya, patung saja berbentuk. Wa ma la dhilla lahu fala ba'sa bi ittikhadhihi mutlaqa. Adapun sesuatu yang tidak ada bayangannya seperti gambar dalam kain, maka tidak masalah untuk diambil secara mutlak, dilakukan secara mutlak. Kata beliau, wa huwa madhhabun batil, ini adalah pendapat yang batil. Kenapa? Jelas hadits di atas, Nabi mengingkari kain. Dan sudah diketahui bahwa gambar yang ada di kain tidak ada bayangan. Kalau ada bayangan, bayangan kainnya, bukan bayangan gambarnya. Sehingga barakallahu fikum, apa yang disebut oleh Nawawi ada ucapan yang benar, bahwa yang berpendapat bahwa yang dilarang hanyalah yang berbayangan saja patung, adapun yang di kertas, di kain adalah tidak masalah, adalah ucapan yang batil. Fa inna sitral ladzi ankarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat as-suratu fihi bila dhil. Karena kain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkari, padanya terdapat gambar makhluk bernyawa yang tak berbayangan. Wa ma'adzalika amara binaz'ihi, bersama dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan untuk mencabutnya, menurunkannya. Nah, kemudian yang kedua, wa anha qalat, hadis kedua tentang tidak bolehnya menggantungkan gambar makhluk bernyawa di dinding, baik itu di rumah ataukah tempat pernikahan, resepsi pernikahan dan semisalnya. Wa anha qalat, dan dari Aisyah beliau berkata, hasyautu wisadatan lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fiha tamathil ka'annaha numruqah. Aku telah membungkus satu bantalannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pada bantalan tersebut terdapat tamathil, yaitu gambar makhluk bernyawa. Faqama bainal babain, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun berdiri di antara kedua pintu, yaitu beliau tidak jadi masuk. Wa ja'ala yataghayyar wajhuhu, dan hal itu menjadikan wajah Nabi berubah. Faqultu ma lana ya Rasulullah, aku pun berkata, dan Aisyah radhiyallahu anha mengerti dari suaminya, perubahan wajah berarti ada sesuatu yang tidak disuka. Maka Aisyah bertanya, ma lana ya Rasulullah, ada apa dengan kami wahai Rasulullah?
atubu ilallahi mimma adnabtu. Aku bertaubat kepada Allah dari dosa yang aku lakukan. Kalau memang aku berdosa, saya tidak sadar, aku bertobat. Qala ma balu hadhihi alwisadah. Nabi bertanya, ada apa kiranya dengan bantalan tadi? Qalat qultu wisadatun ja'altuha lak litattaji'a 'alaiha. Itu adalah satu bantalan yang saya buatkan untukmu agar engkau bisa berbaring. Agar engkau bisa berbaring di atasnya. Qala ama 'alimti anna al-malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya para malaikat itu tidak mau memasuki rumah yang ada padanya gambar makhluk bernyawa? Wa anna man sana'a suwar yu'adzabu yaumal qiyamah, dan bahwasanya orang yang membuat gambar makhluk bernyawa itu akan disiksa di hari kiamat. Fayuqal ahyu ma khalaqtum, dikatakan kepadanya hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Wa fi riwayatin inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah. Dalam riwayat yang lain sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa di hari kiamat. Qalat fama dakhala hatta akhrajtuha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk sampai aku pun mengeluarkannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga, dalil yang mengharamkan adanya gambar makhluk bernyawa. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihi salam. Jibril mendatangiku. Faqala li, lalu Jibril berkata kepadaku, ataitukal barihah. Semalam aku telah mendatangimu. Yang mana barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam sudah buat janji dengan Jibril alaihi salam untuk berjumpa di suatu malam. Begitu Nabi alaihi salatu wasallam menunggu dan menanti, ternyata Jibril tak kunjung-kunjung datang. Nabi alaihi salatu wasallam sempat ragu dengan janji tersebut. Maka Nabi pun menenangkan diri dan mengatakan, ma kadzaballahu wa ma kadzaba rasuluhu. Allah tidak mungkin dusta. Utusan Allah juga tidak akan mungkin dusta. Yaitu Jibril adalah utusan Allah dari kalangan malaikat. Ma akhlafallahu wa'ada wa ma akhlafa rasulahu. Allah tidak akan mengingkari janjinya, dan tentu utusan Allah juga tidak akan mengingkari janjinya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun menenangkan diri. Tapi kenapa Jibril alaihi salam tak kunjung-kunjung datang padahal mereka telah buat janji? Keesokan harinya barakallahu fikum, Jibril datang dan berkata kepada Nabi, ataitukal barihah, semalam saya sudah datang. Falam yamna'ni an akuna dakhaltu illa annahu kana 'alal babi timsal rijal. Tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali dikarenakan di depan pintu ada patung orang-orang, ada patung orang. Nah, kalimat timsal dalam bahasa Arab barakallahu fikum bisa digunakan untuk gambar, bisa juga digunakan untuk patung. Namun konteks hadis menyebutkan bahwasanya timsal pada kalimat pertama ini adalah patung, karena akan datang kalimat timsal di paragraf. Alhamdulillah. Baik, sebagaimana akan datang barakallahu fikum kalimat timsal pada kalimat berikutnya. Sehingga barakallahu fikum tentu ada perbedaan antara kalimat timsal satu dan timsal yang dua. Kita artikan yang pertama adalah patung, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa ma yamna'uni an akuna dakhaltu illa annahu kana 'alal babi timsalir rijal. Tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali dikarenakan di depan pintu ada patung orang-orang. Wa kana fil baiti qiramun, dan di rumah ada kain. Qiramu sitrin. Fihi tamathil, pada kain tersebut terdapat gambar, kalimat timsal lagi. Sehingga pada kain tentunya tidak mungkin terbentuk patung. Sehingga timsal yang pertama adalah patung yang berbayangan, gambar makhluk yang ada bayangannya. Dan tamathil pada kain yaitu gambar makhluk bernyawa yang tak berbayangan. Tidak ada bayangannya. Nah, alasan kedua Jibril alaihissalam tidak masuk adalah ada di dalam rumah terdapat kain yang ada gambar makhluk bernyawanya. Alasan yang ketiga, wa kana fil baiti kalbun, dan di dalam rumah ada anjing. Dalam riwayat barakallahu fikum Nabi alaihi salatu wasalam, beliau akan lanjutkan. Famur bi ra'sit timsal alladhi fil bait yuqta' fayasiru kaihatis syajarah. Perintahkanlah kepala patung tadi untuk dipotong. Nah, perhatikan kalimat yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam.
famur, perintahkan bi ra'sit timsal, untuk kepala patung tadi, alladzi fil bait, yang ada di rumah, yaitu di pintu tadi, yuqta, dipotong. Sehingga jangan langgar kalimat ini sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kecil dari orang-orang yang tidak mengerti syariat dan berbicara dengan syariat di depan umum, yang memaksakan dan mengharuskan harus hancur sehancur-hancurnya. Allah musta'an. Yang mana barakallahu fikum, mereka adalah segelintir orang yang tidak mengerti bahasa sejarah, yaitu bahasa Arab, dengan baik. Bahkan mereka mengambil ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk menguatkan pendapat bahwa semua gambar itu harus hancur. Tidak boleh hanya sekedar dihapus, hancur. Nah, dengan ucapannya Abdullah bin Abbas, as-suratu ra's. Yang namanya surah itu adalah kepala. Fa'idha quti'at fala surah. Apabila telah dipotong, maka bukan lagi surah. Nah, mereka katakan hancur, padahal kalimat quti'at, potong. Dan siapa saja mengerti yang namanya potong itu adalah memisahkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Bukan dikatakan sebagai kalimat hancur. Nah, kata Nabi, mur bi ra'sit timsal, perintahkan untuk kepala patung itu dipotong. Dan siapa saja tahu bagaimana itu potong. Kalimat potong. Fayasiru kaihati syajara, sehingga patung itu seperti keadaannya pohon, itu tak berkepala. Wa mur bisidri falyuqta, dan perintahkanlah kain tadi untuk dipotong. Ya. Untuk dipotong. Nabi alaihi salatu wasallam tidak memerintahkan untuk menghancurkan, tapi Nabi katakan falyuqta, dipotong. Fa'il yuj'al minhu wisadataini tuta'ani, kata Jibril, sehingga kain tadi yang dipotong dijadikan dua bantalan. Kedua bantalan itu tuta'ani, diduduki atau diinjak. Wa murbil kalbi falyukhraj, dan perintahkanlah agar anjing itu dikeluarkan. Fa inna la nadkhulu baitan fihi surah wala kalb, dan sesungguhnya kami, yaitu para malaikat, tidak sudi masuk rumah yang padanya ada gambar makhluk bernyawa, tidak juga sudi masuk rumah yang padanya terdapat anjing. Subhanallah, ini perintah Jibril alaihi salatu wassalam yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya as-surah, gambar makhluk bernyawa, apabila digantungkan adalah sesuatu yang dilarang dan menghalangi mereka untuk masuk. Tapi apabila dia telah yumtahan, direndahkan, seperti untuk dipijak, diinjak, diduduki, ditaruh di bawah pantat, dijadikan sebagai bantalan, pengalas, maka hal itu tidak menghalangi mereka untuk masuk. Karena Jibril sendiri mengatakan, falyuj'al minhu wisadataini tuta'ani, maka jadikanlah pada gambar tersebut, itu kain yang ada gambarnya tadi, setelah dibagi dua, setelah dipotong, agar dijadikan menjadi dua tikar, bantalan, lalu diinjak, diduduki. Setelah itu dia mengatakan, kami para malaikat tidak sudi masuk rumah yang ada gambar makhluk bernyawanya. Menunjukkan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, apabila gambar itu tidak digantung. Karena menggantung gambar adalah di antara bentuk pemuliaan gambar. Apalagi gambar tersebut adalah gambar orang-orang saleh. Saat ini mungkin itu hanya sekedar kenangan, tapi suatu saat nanti mungkin saja orang-orang yang datang setelah menganggap itu adalah seorang wali. Rumah ini terus berberkah, rumah ini terus mendapatkan kebaikan, terhindar dari petaka dikarenakan adanya gambar wali tadi. Maka janibus syariah, agama Allah Subhanahu wa taala, menghalangi semua hal-hal yang bisa menjadi sebab terjadinya kesyirikan. Nah, gambar apabila dipajang dalam bentuk pemuliaan itu haram dan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Adapun barakallahu fikum, yang diperintahkan oleh Jibril alaihissalam apa? Dijadikan dua kain tadi, lalu dijadikan bantalan, diinjak. Menunjukkan barakallahu fikum, apabila gambar tersebut tidak digantung, direndahkan, dihinakan, untuk dipijak, diletakkan pantat di atasnya, diduduki, maka hal itu tidaklah masalah dan tidak menghalangi para malaikat untuk masuk. Wa idil kalbu jarwun li Hasan au Husain, ternyata anjing tadi itu adalah anjingnya Hasan Husain, cucunya Nabi. Kana tahta madadin lahum, di mana anjing tersebut ada di bawah suatu meja keranjang mereka. Nadad yaitu suatu tempat yang diletakkan padanya pakaian.
keranjang. Nah, wa fi riwayatin tahta saririhi, ternyata anjing itu ada di bawah ranjang Nabi. Faqala ya Aisyah, maka Nabi berkata, wahai Aisyah, mata dakhala hadzal kalbu? Kapan kiranya anjing ini masuk? Faqalat wallahi ma daraitu. Aisyah menjawab, demi Allah aku tidak tahu. Fa amara bihi fa ukhrij, maka anjing itu diperintahkan untuk dikeluarkan. Tsumma akhadha bi yadihi ma'an fanadaha makanahu. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam pun mengambil dengan tangannya air lalu memercikkan air itu pada tempat di mana anjing itu didapatkan. Nah, ini barakallahu fikum 3 dalil yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah tentang tidak bolehnya menggantungkan gambar makhluk bernyawa, dan itu adalah di antara hal yang menghalangi untuk kita hadir. Apabila menggantungkan gambar, yang mana barakallahu fikum itu bukan perbuatan kita, yaitu melukis, mengambil gambar itu adalah sesuatu yang bukan perbuatan kita, menjadi penghalang untuk kita hadir dan merupakan suatu kemungkaran yang menyebabkan para malaikat Ar-Rahman alladzina la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat yang tidak bermaksiat pada apa yang Allah perintahkan dan mereka senantiasa taat melakukan yang diperintah, tidak mau masuk dan tidak sudi, maka tentu kita sebagai hamba Allah harus mengikuti. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat berikutnya kata Allah Azza wa Jalla, walladzina la yashhaduna az-zura, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menghadiri az-zura, tempat yang di sana terdapat dosa. Baik. Kemudian barakallahu fikum, apabila gambar yang bukan perbuatan kita tidak boleh kita masuk dan tidak boleh barakallahu fikum kita biarkan digantung. Lalu bagaimana kalau itu adalah gambar hasil perbuatan kita yang mana melakukan atau mengambil gambar baik dengan tangan ataukah alat adalah merupakan dosa besar yang terlarang, maka tidak boleh. Boleh ketahui di sana ada fotografernya datang, barakallahu fikum, jangan sudi untuk datang. Bukan berarti kita tidak menghargai yang mengundang, tapi kita tidak mau menghadiri sesuatu yang padanya terdapat kemungkaran. Fotografer tidak boleh. Itu adalah pekerjaan yang haram. Fotografer yang sengaja mengambil gambar makhluk bernyawa. Kalau memang harus ambil gambar, ambil gunung. Ambil gambar sungai, pemandangan yang tidak ada ruhalah nyawanya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Nah. Barakallahu fikum, ini yang kita ambil pada kesempatan kali ini, dan insya Allah pada kesempatan berikutnya beliau akan masuk menyebutkan di antara hal yang perlu untuk diingatkan dari perkara-perkara yang ada di acara pernikahan dan semisalnya. Naktafi insya Allah. Subhanallahi